Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi ya terkait dengan perubahan jadwal teman-teman ya. Jadi ada perubahan lagi teman-teman ya. Di sini ada penyesuaian jadwal ya, ada penyesuaian jadwal, pengumuman dan proses sanggah ya di hasil seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Nah, tentunya teman-teman ini bagi teman-teman yang kemarin sudah melihat di hasil kelulusan ya, melihat hasil kelulusan yang mungkin lulus dan mengisi formasi ya, tentunya ketika kita melihat ternyata ada perubahan jadwal pengumuman ya, bisa saja teman-teman menjadi was-was dan juga deg-degan teman-teman ya, karena bisa saja ya itu terjadi perubahan ya, yang mungkin semula lulus dan mengisi formasi bisa saja dia menjadi tidak lulus ya, atau mungkin dia tidak mengisi formasi ya. Nah terus sebenarnya untuk jadwalnya ya memang sesuai yang diumumkan itu kemarin, memang tanggal 16 Desember ya, itu memang diumumkan teman-teman ya, kemarin sekitar jam 10 malam teman-teman ya, itu baru bisa teman-teman untuk melihat hasil seleksi di kompetensi tahap 2. Tapi ternyata hari ini mengejutkan teman-teman ya, ternyata ada perubahan jadwal lagi. Nah, perubahan jadwalnya seperti apa teman-teman dan apa informasi yang akan kita sampaikan, teman-teman tetap standby di channel kita ya, dan jangan lupa kita ingatkan sekali lagi teman-teman ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, sebelumnya kita sampaikan terima kasih banyak teman-teman ya bagi teman-teman semua ya yang sudah memberikan like, komen, share, dan juga sudah memberikan kritik dan saran ya untuk perkembangan yang lebih baik di channel kita ya. Semoga channel ini bisa memberikan informasi dan edukasi teman-teman ya bagi kita semua, sehingga channel ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Sebelumnya kita cek dulu teman-teman ya, di sini ada informasi yang disampaikan Bu Nunuk Suryani ya selaku Sekjen GTK teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada informasi kembali ya, ada pengumuman ya di nomor 7830. Nah, di sini diinformasikan ya tentang penyesuaian jadwal pengumuman ya dan proses sanggah. Jadi dengan munculnya ini teman-teman ya, dengan munculnya pengumuman nomor 7830 ya, artinya pengumuman ya penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 ini sudah tidak berlaku ya, yang nomor 6510. Ya, ini sudah tidak berlaku teman-teman ya. Jadi yang semula untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu tanggal 16 Desember ya. Nah, sekarang teman-teman ini dengan munculnya nomor 7830, maka ini sudah tidak berlaku. Nah, terus untuk masa pengajuan sanggah teman-teman ya, ini yang semula ya dijadwalkan tanggal 17 sampai dengan 19 Desember. Ya, ini sekarang sudah berubah teman-teman ya. Jadi untuk pengajuan masa sanggah ini ya, masa sanggah 2 itu tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2021. Nah, ini artinya ketika teman-teman mengecek di SSC ASN ya, nah ini bagi teman-teman yang tidak lolos ya, atau yang tidak lolos atau ada kesalahan, ini teman-teman belum bisa melakukan sanggah. Ya, karena apa? Karena ada perubahan jadwal. Ya. Terus yang berikutnya teman-teman di sini ada jawab sanggah ya. Jadi artinya ketika teman-teman itu sudah menyanggah ya, misalkan ada sertifikat pendidik atau afirmasi yang belum masuk ya, misalkan nanti ada nilai yang salah ya, misalkan hasil nilainya salah. Nah, ini teman-teman tentunya harus menunggu jawab sanggahnya itu tanggal 24 sampai dengan 30 Desember 2021. Ya, terus ini ya, ini yang dijadwalkan 19 sampai 25 ini sudah tidak berlaku teman-teman ya. Sekarang menjadi 24 sampai 30. Nah, terus pengumuman pasca masa sanggah lah, ini yang final teman-teman ya. Jadi kalau sudah pengumuman pasca masa sanggah 2, ini artinya sudah final, jadi hasilnya itu sudah dalam artian sudah fix ya. Tapi kalau misalkan yang kemarin teman-teman ketika mengecek di sini, ya ini ya kemarin ya. Jadi teman-teman sudah mengecek, memasukkan nik dan juga nomor peserta ya. Di sini teman-teman dinyatakan lulus dan mengisi formasi. Nah, ini tentunya teman-teman sekali lagi kita ingatkan ya, ini hasil ini ya teman-teman bisa saja berubah dan bisa saja tidak. Ya, itu dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada pengolahan data dari hasil seleksi kompetensi di tahap 2. Nah, teman-teman nanti ketika mengecek di sini teman-teman ya,
Untuk sekarang untuk lamannya ya, untuk pengecekan itu sudah tidak ada teman-teman ya. Jadi di sini untuk kemarin ada menunya ya. Jadi ada menu untuk mengecek hasil seleksi kompetensi tahap 2. Tapi untuk sekarang pagi ini sudah tidak ada teman ya, sudah hilang. Lah ini ketika teman-teman mengecek ya, ini ada informasi seperti ini ya, menunggu pengumuman resmi dari Panselnas. Ya, ini salah satu penyebabnya adalah karena adanya perubahan jadwal. Ya, ingat ya, adanya perubahan jadwal, sehingga pengumuman ya, pengumuman yang kemarin sudah diumumkan ya, yang sudah diumumkan tanggal 16 Desember, nah itu bisa saja hasilnya itu berubah dan bisa saja hasilnya tetap ya, sehingga teman-teman banyak-banyak berdoa ya, semoga teman-teman nanti hasilnya itu tidak terjadi perubahan ya, sehingga teman-teman tetap bagi yang lulus ya, tetap lulus dan mengisi formasi. Terus yang berikutnya teman-teman yang perlu kalian siapkan adalah sanggah teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan sanggah. Jadi nanti ketika teman-teman nanti melihat hasil pengumuman ya, misalkan ada kesalahan yang tidak sesuai ya, teman-teman siapkan untuk proses sanggah. Nah, ini apa saja yang perlu kalian siapkan di untuk sanggah ya, teman-teman nanti bisa cek aja ya di video kita teman-teman. Di sini teman-teman bisa cek aja di sanggah. Ya. Nah, ini di sini nanti ada bagaimana cara melakukan sanggah ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat apa saja yang perlu kalian siapkan di sini ya, di cara sanggah dan berkas yang diupload. Nah, tentunya teman-teman harus bisa menyiapkan ya. Jadi harus bisa menyiapkan untuk hasil sanggahnya itu apakah sesuai dengan berkas yang ingin kalian ajukan apa tidak. Nah, terus yang terpenting itu adalah yang syarat sanggah teman-teman ya. Di sini syarat sanggah ini terkait dengan afirmasi teman-teman ya. Jadi terkait dengan afirmasi ini juga teman-teman harus dipahami ya. Misalkan nanti ada afirmasi yang belum masuk. Nah, di sini ada penting ya, syarat afirmasi bisa diakui atau dipakai. Jadi artinya teman-teman nanti bisa dicek dulu apakah teman-teman nanti misalkan ya ada nilai afirmasi yang belum masuk ya, entah itu misalkan afirmasi sertifikat pendidik atau mungkin afirmasi usia ya, atau mungkin afirmasi kategori 2 ya. Jadi nanti teman-teman disiapkan dulu kayak ya, misalkan nanti ada afirmasi yang belum masuk. Terus kebanyakan teman-teman ada juga yang kemarin melihat ya, itu ada nilai sosiokultural itu yang 0 teman-teman ya. Ada nilai sosio itu yang 0. Nah, itu teman-teman persiapkan di masa sanggah. Ketika nanti misalkan nilai kalian ternyata ada yang tidak sesuai atau mungkin ada afirmasi yang belum masuk ya. Terus yang perlu kalian siapkan juga adalah teman-teman silahkan meminta untuk hasil seleksi tahap 2 ya. Nanti misalkan ada perbedaan, teman-teman bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan sanggah ya. Sekali lagi teman-teman, untuk jadwal yang pertama ini sudah tidak berlaku ya, 6530. Sekarang yang berlaku adalah 7830. Ini terkait dengan pengumuman dan juga proses sanggah di seleksi kompetensi tahap 2 ini ya. Sekali lagi pengumuman ya, teman-teman banyak berdoa semoga tanggal 21 Desember ini ada info yang mengembirakan sehingga teman-teman semuanya bisa diterima. Bagi nanti yang misalkan ada kesalahan ya, sekali lagi silahkan ajukan di proses masa sanggah ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami ya. Kita selalu mendoakan semoga teman-teman bisa lulus ya, bisa mengisi formasi di seleksi tahap 2 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.